warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Dalam video kali ini khusus untuk mata kuliah PR Writing. Untuk Anda yang di luar kelas PR Writing Miss Yesi, jika ingin mengikuti video ini hingga akhir, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Oke, kali ini Miss Yesi akan bahas tentang kegiatan public relation alias humas. Apa saja kegiatannya? Mari kita lihat satu persatu. Oke, sorry ya, lupa di slideshow. Wait a minute. Oke. Ini apa aja program kerja dari seorang PR? Yang pertama adalah membina hubungan media dan pers. Kemudian ada house journal dan PR writing. Kemudian ada dokumentasi dan clipping, kemudian ada special event. Jadi kalau jadi PR, yang pertama disiapkan itu adalah membina hubungan yang baik antara media dan pers. Kemudian akan membuat house journal, kemudian dokumentasi atau clipping, dan special event. Seperti eventnya apa aja nanti kita lihat. Membina hubungan media dan pers. Kenapa harus dibina? Nah, kita lihat nih poinnya. Hubungan media dan pers merupakan alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses pencitraan dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Jadi kalau tanpa ada media, tanpa ada pers, tanpa ada wartawan, orang nggak akan tahu kalau kita ini sebenarnya oke banget gitu kan. Instansi atau perusahaan yang kita naungi ini sebagai PR ini bagus. Jadi kita perlulah untuk show off ke orang ini, kita perlu perantara media dan pers. Kemudian peranan media dan pers dalam kehumasan sebagai saluran penyampaian pesan. Nah ini kan upaya peningkatan pengenalan dan pemberitaan merupakan prioritas utama. Jadi apa saja yang berupa exposure ya, yang harus diekspos ya, berupa pengenalan terhadap suatu perusahaan atau kegiatan yang kita lakukan di suatu instansi, itu kita perlu media. Aktivitas humas dan berhubungan dengan media dan pers. Ini membuat produk-produk publikasi. Yang pertama itu kita membuat produk publikasi, informasi, dan berita dalam bentuk press release. Kalau kemarin kita udah lihat kan, siaran pers alias press release itu sudah kita lihat. Kemudian foto press, newsletter, atau praktisi humas dituntut menguasai teknis penulisan jurnalistik dan presentasi. Jadi ini dibuat dalam bentuk tulisan jurnalistik yang siap dipresentasikan. Maksudnya siap dipublish gitu ya. Siap dikonsumsi oleh publik. Jadi ini membuat produk-produk ini sudah kita bahas di meeting-meeting sebelumnya, jadi nggak perlu lagi kita jelaskan one by one. Kemudian, bertindak sebagai manajer komunikasi dalam hal mengadakan kontak pers melalui press conference, press tour, press interview, baik secara resmi maupun informal. Jadi kita salah satu tugasnya adalah ini kita sebagai jembatan untuk press conference, press tour, press interview, baik dalam situasi formal maupun informal. Kita sebagai perantara, oke? Mengelola dan membina hubungan baik dengan redaktur, wartawan, reporter dari berbagai media massa. Jadi nggak boleh kita ini selek dengan redaktur, nanti tulisannya nggak keluar. Apalagi dengan wartawan, nggak ditulis nanti gimana caranya kita mau publish, ya kan? Nah, prinsip atau landasan humas dalam menjalin hubungan dengan pers. Yang pertama, mutlak adanya kejujuran dan keterus-terangan. Jadi kita harus jujur. Kalau misalnya ini minus dari produk kita, misal seperti itu ya ceritakan aja. Tapi kan wartawan mungkin tidak akan segamblang itu menceritakannya, oke? Pasti dia tetap mengutamakan kode etik. Kemudian, memberikan pelayanan terbaik pada pihak media. Nih, dijamu kalau ada pers yang datang atau orang media yang datang, jangan dicuekin karena ini penting banget. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh PR. Kemudian, tidak berlebihan dalam membujuk pers untuk memuat berita. Tiap hari nelpon, ayo kapan nih diterbitkan? Siaran pers yang kemarin. Ayo terbit sekarang. Jangan ya, tapi santai aja, tetap jalin hubungan yang baik. Berikutnya, tidak menutup saluran informasi. Handphone aktif dong, jangan dimatikan. Kemudian chat WA dibalas dong kalau sekiranya perlu komunikasi lewat WhatsApp atau SMS. Tidak terlalu sering membanjiri sebagai publisitas di media.
Jangan sering-sering juga, nanti tulisannya tulisan kita aja. Bosan orang membacanya juga nggak boleh. Selalu mengupdate daftar nama wartawan, reporter, kontak tugas, dan lain-lain. Ini penting banget. Kadang-kadang kan orang ini cuti atau misalnya dia sudah tidak bernaung di suatu media, mungkin sudah pindah, itu tetap harus diupdate nama-nama dan data-data kontak dari pers ini. Kerjasama humas dengan pers, yang pertama itu konferensi pers atau press conference. Ini adalah suatu pertemuan khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi, sengaja diadakan oleh pejabat humas, yang bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu rencana atau permasalahan tertentu di tengah yang kita hadapi. Jadi press conference ini kita menjadi jembatannya. Misalnya kita bekerja di suatu kantor pemerintahan. Ini Pak Gubernur mau ngomong nih, akan press conference mengenai satu aturan dalam kehidupan new normal saat ini. Jadi atau update data misalnya tentang COVID dipandang begini, atau kita bekerja di dinas kesehatan misalnya gitu kan, kita adalah PR-nya. Kita yang menyiapkan segalanya dulu sebelum si narasumber bicara, kita yang hubungi media. Nanti ketika mereka sudah sama-sama datang, ya sudah dimulailah press conference ya. Kemudian wisata pers atau press tour. Sejumlah wartawan dari berbagai media massa diajak untuk kunjungan ke sebuah event di tempat untuk meliput suatu kegiatan. Nih, ini namanya wisata pers atau press tour. Kira-kira misalnya kita akan bangun suatu proyek masjid megah ya, yang indah di tepi pantai. Anggap aja contohnya yang di Muara itu kan baru ya. Kemudian ini kita sebagai PR kita akan ajak ini akan mempublikasikan satu tempat ini ya, masjid ini. Jadi kita undanglah wartawan, kita untuk melihat masjid ini dibangun sekiranya tanggal berapa, kemudian selesai tanggal berapa, kemudian kenapa dibangun di tepi pantai, ini gunanya untuk apa, kemudian kira-kira ini safety atau tidak karena di tepi pantai. Itu boleh nanti ini dipersiapkan dalam bentuk press conference. Dilihat dulu kan, kita kunjungi dulu, shoot di sana sini di foto-foto yang tempat-tempat yang paling bagus, kemudian nanti baru lakukan press conference. Nih, berikutnya resepsi pers atau pers gathering. Pertemuan atau jamuan yang bersifat sosial baik secara formal ataupun informal. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi antara pers dan humas alias PR. Jadi kayak family gathering itu. Jadi ini antara PR dengan pers. Ini boleh dilakukan, boleh diundang wartawan, mana tahu nanti diliput juga kan, dijadikan juga berita ringan di medianya. Kemudian taklimat pers atau pers briefing. Acara ini merupakan jumpa pers resmi yang dilakukan secara periodik. Pertemuan ini diadakan mirip dengan diskusi atau dialog, saling memberi masukan informasi bagi kedua belah pihak. Pihak pers diberi kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan diberikan briefing untuk menghindari terjadi berita yang tidak akurat. Jadi sebelum diadakannya pers briefing ini, dilakukan jumpa pers ini ya, kita ada pers briefing dulu. Jadi di pers ini di briefing terlebih dahulu, dikasih tahu ini nanti kita akan bahas ini, jangan nanya yang ini ya, karena ini hal yang sangat sensitif. Ini begini. Nah, itu boleh dilakukan seperti itu. Nah, jenis dan media public relation itu yang pertama ada media massa. Sebagai contoh ada media cetak dan media elektronik. Kemudian ada media internal seperti the sales bulletin, the magazine, and wall newspaper. Ini ya media massa. Ada media cetak dan media elektronik. Kalau media internal itu berupa bulletin, magazine, dan wall newspaper. Kalau untuk contoh house journal dan PR writing, ini bentuknya ada ini naskah skrip, naskah pidato ya, kehumasan atau kata sambutan itu PR yang membuat ya. Kemudian ada siaran rilis berupa siaran pers, siaran berita, dan jurnal magazine. Kemudian ada report, laporan, ada laporan bulanan dan tahunan atau semesteran, annual report. Kemudian ada profil perusahaan, profil produk, kemudian promosi berupa naskah promosi dalam bentuk artikel, brosur, leaflet, atau katalog. Nah ini
Ini kerjaannya si PR writing. Teknik penulisan naskah kehumasan yang pertama itu memerlukan persiapan yang cukup atau materi objek berita, efek yang ingin diciptakan atau citra yang ingin diciptakan dari suatu pemberitaan ini apa gitu kan. Jadi harus cukup materinya. Akurat, dapat dipercaya, dan apa adanya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Bahasanya, bahasa formal boleh, informal juga boleh. Kosakata baku dan tidak baku juga boleh. Kemudian eksklusif dan relevan. Mengandung hal yang penting dan memiliki misi hubungan tertentu. Jadi kalau misinya untuk publikasi, ya ciptakanlah tulisan yang mengandung publikasi. Kalau misinya hanya untuk membuat orang lain atau menaburkan aura positif ya vibe ya. Positif vibe untuk orang lain, ya buatlah seperti itu. Kemudian background, latar belakang penulisan ini harus ada. Oke. Teknik menjadi sebuah tulisan menarik, yang pertama itu narasi. Perhatikan narasinya, sesuatu yang menggambarkan aksi pada sebuah artikel atau tulisan. Narasi akan membawa pembaca untuk melihat imajinasi yang disampaikan dalam sebuah tulisan. Jadi narasinya inilah yang paling penting. Kalau nggak menarik, gimana orang mau membaca? Kemudian deskripsi, menjelaskan gambaran tentang kejadian yang ada. Ya, kalimat aktif dan langsung. Nah, ini biar orang lebih mudah memahami apa yang kita tulis tersebut. Kemudian eksposisi, ini bentuknya seperti apa. Oke. Dokumentasi dan clipping, ini kita bahas tentang dokumentasi dan clipping, merupakan kegiatan menelaah, menganalisis, dan mengevaluasi perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan, aktivitas, dan program secara tertentu, baik komersial maupun tidak, yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa atau non-massa. Dokumen ya, dokumen dan clipping tahu nggak kan? Kemudian pengamatan atau analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja humas berikutnya. Jadi dokumentasi atau clipping itu gunanya pertama itu adalah sebagai bahan menelaah atau menganalisis, mengevaluasi perkembangan kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kedua sebagai bahan untuk merencanakan program berikutnya. Itu guna dokumentasi dan clipping. Kemudian special event, ini sebuah event yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan perhatian dari media atau klien, perusahaan atau produk. Special event juga berupa peluncuran produk atau publisitas produk. Pertama contohnya fair, ya ada Padang Fair, biasa kan terjadi di Padang. Ada kalau pandemi sekarang itu mungkin nggak ada, mungkin ya tahun ini aja mungkin nggak ada. Biasanya setiap tahun ada. Itu kalau contoh untuk Kota Padang ya. Kemudian festival band, mungkin festival randai untuk menarik turis yang datang, itu selalu ada kalau sekarang pandemi. Kayak seminar, ada seminar kewirausahaan, kemudian ada seminar tentang narkoba, bela negara, mungkin salah satu contohnya. Kemudian ada open house. Ini kalau lebaran misal boleh seperti itu, atau mungkin ada acara-acara tertentu, kemudian Gubernur Sumbar open house, nah misal seperti itu. Pameran, nah pameran misalnya pameran kerajinan tangan rakyat Sumatera Barat, ini berupa kerajinan tangan aja semuanya, itu salah satu bentuk event-event. Oke. Nah, untuk tugas ini amatilah PR writing atau humas di mana tempat kita bekerja. Kalau kita tidak bekerja, kita hanya mahasiswa saja. Jadi amatilah sebuah ya. Amatilah satu kegiatan PR writing atau humas yang bisa dilihat. Mungkin ada event, mungkin misalnya tempat orang beralih, bisa juga. Itu kan ada manajemennya, ada wedding organizer-nya, itu boleh diamati. Atau mungkin kita suka makan di sebuah restoran, kemudian kan ada manajemennya, pasti ada humasnya. Atau kita bekerja di suatu instansi daerah, atau mungkin kita bekerja di tempat yang public relation ya. Misalnya kita bekerja di melayani orang-orang banyak seperti di Telkomsel mungkin atau di mana, silakan amati kegiatan humasnya, kemudian beri ulasan terhadap kegiatan tersebut. Apakah dia ketika membuat event, amati event yang mereka buat itu, atau mungkin dia menuliskan tentang siaran pers, tentang satu produk, silakan amati kira-kira ini bagaimana ulasannya, apakah sudah sesuai dengan cara penulisan atau produk-produk yang ada di dalam PR atau belum. Bagaimana hubungannya ketika
mereka launching itu atau mereka melakukan kegiatan itu dengan media atau pers, itu silahkan berikan ulasannya dan dikumpulkan setelah perkuliahan berakhir. Oke, happy watching and learning. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Thank you so much. Bye.